warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Anindya Rifka Purwanti dengan NIM 2892150207 dari program studi manajemen kelas reguler kelas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pendapatan nasional dari mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen Bapak Hendra Permati, STMM. Pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat atau pelaku ekonomi yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama, produsen meminjam faktor produksi dari konsumen. Yang kedua, produsen memberi kompensasi kepada konsumen atas faktor produksi yang digunakan. Yang ketiga, konsumen membeli produk berupa barang atau jasa dari produsen. Yang keempat, pembelian produk berupa barang atau jasa dari konsumen merupakan pendapatan produsen. Yang kelima, semua pendapatan konsumen tidak seluruhnya untuk konsumsi, sebagai ditabung di lembaga keuangan. Yang keenam, dana yang tersimpan di lembaga keuangan digunakan untuk penanaman modal. Yang ketujuh, dana yang tersedia dalam lembaga keuangan dan disimpan di penanam modal digunakan oleh produsen untuk investasi. Yang ke-8, konsumen membayar pajak kepada pemerintah. Yang ke-9, pemerintah memberikan subsidi kepada konsumen. Yang ke-10, produsen membayar pajak kepada pemerintah. Dan yang terakhir, pemerintah memberi subsidi kepada produsen. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua, membandingkan perekonomian antar negara. Yang ketiga, sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi nasional. Yang keempat, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia. Tenaga kerja yang unggul dan memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaannya dapat menerima upah yang lebih tinggi. Yang kedua, keadaan sumber daya alam. Semakin banyak sumber daya alam suatu negara dan digunakan untuk berproduksi, maka akan menghasilkan keuntungan yang melimpah. Yang ketiga, ketersediaan modal. Suatu negara yang memiliki modal besar untuk mengolah sumber daya dan melakukan produksi dapat dipastikan pendapatan nasionalnya akan tinggi. Berikutnya, konsep pendapatan nasional. Yang pertama ada Gross Domestic Product atau GDP. Biasa juga disebut dengan produk domestik bruto, yaitu menghitung produksi barang dan jasa semua warga negara yang ada di dalam negeri. Perhitungan dari GDP yaitu pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah dengan pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Yang kedua ada Gross National Product atau GNP. Biasa juga disebut dengan produk nasional bruto. Adalah menghitung produksi barang dan jasa semua warga suatu negara dimanapun mereka berada. Perhitungannya yaitu GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri ditambah pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Atau jika diketahui GDP, maka rumusnya menjadi GNP sama dengan GDP dikurang pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri ditambah dengan pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Yang ketiga ada Net National Product atau NNP. NNP adalah GNP dengan
memperhitungkan adanya penyusutan. Perhitungannya yaitu NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan. Selanjutnya ada Net National Income atau NNI. NNI adalah NNP dengan memperhitungkan komponen pendapatan yang tidak mencerminkan balas jasa atau faktor produksi. Perhitungannya NNI ada sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung, lalu ditambahkan dengan subsidi. Yang kelima ada personal income. Personal income adalah bagian pendapatan nasional yang merupakan hak individu-individu dalam perekonomian sebagai balas jasa keikutsertaan mereka dalam proses produksi. Perhitungan PI yaitu PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurang dengan iuran. Yang keenam ada disposable income atau disingkat dengan DI. DI adalah pendapatan yang siap dibelanjakan alias dimanfaatkan untuk membeli barang atau jasa serta dimanfaatkan untuk investasi. Berikut merupakan contoh soal dari GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Jika diketahui penghasilan warga negara Indonesia di dalam negeri sebesar 80 juta rupiah, penghasilan warga negara asing di dalam negeri sebesar 20 juta rupiah, penghasilan warga negara Indonesia di luar negeri sebesar 30 juta rupiah, pajak tidak langsung sebesar 3 juta rupiah, penyusutan sebesar 5 juta rupiah, dana sosial sebesar 2 juta rupiah, laba yang ditahan sebesar 10 juta rupiah, pajak perseroan sebesar 15 juta rupiah, transfer dari pemerintah sebesar 4 juta rupiah, dan juga pajak langsung sebesar 7 juta rupiah. Hitunglah besarnya GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Yang pertama kita cari GDP-nya terlebih dahulu, di mana rumusnya adalah pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah dengan pendapatan warga negara asing di dalam negeri, yakni 80 juta rupiah ditambah dengan 20 juta rupiah, sehingga menghasilkan 100 juta rupiah. Yang kedua, kita cari GNP-nya, yakni GDP dikurang pendapatan warga negara Indonesia luar negeri ditambah dengan pendapatan warga negara asing di dalam negeri, yaitu 100 juta rupiah dikurang dengan 30 juta rupiah ditambah 20 juta rupiah, sehingga menghasilkan 90 juta rupiah. Yang ketiga, kita mencari NNP, di mana rumusnya GNP dikurang dengan penyusutan, yaitu 90 juta rupiah dikurang 5 juta rupiah, sehingga menghasilkan 85 juta rupiah. Yang keempat ada NNI, di mana rumusnya NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi, yaitu 85 juta rupiah dikurang dengan 3 juta rupiah, sehingga menghasilkan 82 juta rupiah. Yang kelima ada PI, yang rumusnya adalah NNI ditambah transfer payment dikurang dengan iuran, yaitu 82 juta rupiah ditambah dengan 4 juta rupiah dikurang 2 juta rupiah dikurang lagi dengan 10 juta rupiah, kemudian dikurang 15 juta rupiah, sehingga menghasilkan 59 juta rupiah. Yang terakhir, kita akan mencari DI, di mana rumusnya adalah PI dikurang dengan pajak langsung, yaitu
59 juta rupiah dikurang dengan 7 juta rupiah, sehingga menghasilkan 52 juta rupiah. Selanjutnya ada metode penghitungan pendapatan nasional. Metode yang pertama yaitu pendekatan produksi. Pendekatan produksi menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau value added. Maka dari itu, perhitungan hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 dikali P2 ditambah Q3 dikali P3 sampai selanjutnya sampai Qn dikali dengan Pn, di mana Y yaitu pendapatan nasional, P1 yaitu harga barang ke 1, Pn adalah harga barang ke N, Q1 jenis barang ke 1, dan Qn adalah jenis barang ke N. Adapun contoh pendekatan produksi yaitu pada tanggal 2018 diketahui data harga barang dan jumlah produksi negara free yakni buku sebesar Rp300.000 dengan jumlah yang diproduksi sebanyak 60. Adapun pulpen sebesar Rp150.000 dengan jumlah yang diproduksi sebanyak 50 dan penghapus sebesar Rp70.000 dengan jumlah yang diproduksi sebanyak 35. Berapakah pendapatan nasional negara free? Kita akan mencarinya dengan metode pendekatan produksi, di mana rumusnya adalah Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 dikali P2 ditambah Q3 dikali P3 sampai Qn dikali Pn, di mana Y sama dengan Rp300.000 dikali 60 ditambah Rp150.000 dikali 50 ditambah Rp70.000 dikali 35, sehingga mendapatkan hasil Rp18 juta ditambah Rp75 juta ditambah Rp2.450.000. Jadi, pendapatan nasional negara free adalah sebesar Rp27.950.000. Metode yang kedua yaitu pendekatan pendapatan. Berdasarkan pendekatan pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat atau pemilik faktor produksi sebagai balas jasa yang mereka terima. Jadi secara matematis, menurut pendekatan pendapatan nasional dirumuskan Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, R merupakan pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya, W yaitu pendapatan bersih dari sewa, I yaitu pendapatan dari bunga, dan P adalah pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Adapun contoh dari metode pendekatan pendapatan, yaitu pada tahun 2021, penduduk negara A memiliki pendapatan sewa tanah sebesar Rp2 juta, upah sebesar Rp5 juta, bunga modal sebesar Rp1.500.000, profit sebesar Rp2.500.000. Berapakah pendapatan nasional dari negara A? Di mana rumusnya yaitu Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah dengan P, di mana Y sama dengan Rp2 juta ditambah Rp5 juta ditambah Rp1.500.000
ditambah Rp2.500.000, sehingga menghasilkan Rp11 juta. Jadi, pendapatan nasional negara A adalah sebesar Rp11 juta. Metode yang ketiga yaitu pendekatan pengeluaran. Pada pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari pelaku ekonomi atau konsumen, produsen, dan pemerintah dalam suatu negara. Jadi, secara matematis, menurut pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional dirumuskan dengan Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X kurang M, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan consumption atau konsumsi rumah tangga, I sama dengan investment atau investasi, G sama dengan government expenditure atau pengeluaran pemerintah, X sama dengan export, dan M yaitu impor. Adapun contoh dari pendekatan pengeluaran, yaitu pada tahun 2020 diketahui negara Z memiliki data yaitu sewa sebesar Rp1 juta, upah sebesar Rp1.200.000, investasi sebesar Rp2 juta, bunga sebesar Rp500.000, konsumsi sebesar Rp800.000, ekspor sebesar Rp1 juta, impor sebesar Rp700.000, dan belanja pemerintah sebesar Rp600.000. Berdasarkan pendapatan nasional negara Z, jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran, yakni Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X kurang M, maka Y sama dengan Rp800.000 ditambah Rp2 juta ditambah Rp600.000 ditambah Rp1 juta dikurang Rp700.000. Y sama dengan Rp800.000 ditambah Rp2 juta ditambah Rp600.000 ditambah Rp300.000, sehingga menghasilkan Rp3.700.000. Jadi, pendapatan nasional negara Z adalah Rp3.700.000. Apa sih kendala dalam perhitungan pendapatan nasional? Yang pertama, kurang tersedianya catatan data statistik. Yang kedua, sulitnya pemisahan antara barang jadi dan setengah jadi. Yang ketiga, terjadinya perhitungan ganjil. Meningkatkan pendapatan nasional. Yang pertama, peningkatan pembangunan nasional khususnya dalam sektor ekonomi. Yang kedua, peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, peningkatan peran pihak swasta dalam kontribusi mereka terhadap pertumbuhan perekonomian. Yang keempat, mensupport pertumbuhan UMKM. Yang kelima, membuka lembar investasi melalui peraturan Mendagri maupun pinjaman modal asing. Pengertian pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Perbandingan tingkat PDB dan tingkat per kapita. Pendapatan per kapita berperan penting terhadap penentuan tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara dan mengetahui kesejahteraan rata-rata penduduk suatu negara. PDB per kapita didapatkan dari PDB tahun N dibagi dengan jumlah penduduk tahun N. Sedangkan PNB per kapita didapat dari PNB tahun N dibagi jumlah penduduk tahun N. Kesimpulannya, PDB dan jumlah penduduk merupakan dua hal yang saling memengaruhi pendapatan per kapita. Naik turunnya PDB atau jumlah penduduk akan mengakibatkan naik turunnya pendapatan per kapita. Kegunaan dari perhitungan pendapatan per kapita. Yang pertama, perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, sumber perbandingan tingkat kesejahteraan penduduk antar negara.
Yang ketiga, salah satu dasar dalam pengambilan kebijakan perekonomian. Yang keempat, dasar perencanaan pembangunan di masa depan. Yang kelima, penghitung standar hidup suatu negara. Yang keenam, barometer kemajuan perekonomian suatu negara. Yang ketujuh, standar perumusan kebijakan pemerintah. Yang kedelapan, pembanding belanja pendapatan masyarakat. Dan yang kesembilan, pembanding perekonomian antar daerah maupun negara dalam tingkat perkembangan ekonomi dan pembangunan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.